Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 11 Oktober, Pekan Biasa ke-27. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau selalu memperhatikan setiap orang, meskipun berdosa dan mengingkari Engkau. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami akan belas kasih dan kerahiman-Mu yang menyelamatkan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pernah dalam suatu pertemuan di sebuah lingkungan, ada salah satu umat yang bertanya, "Romo, mana doa yang paling baik dan powerful doa Katolik itu?" Tentunya lalu saya menjawab bahwa doa yang keluar dari lubuk hati terdalam, itulah doa yang baik. Karena inti dari doa adalah komunikasi hati dengan Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Berdoa berarti mencharge kehidupan kita kembali ini agar tidak lowbat dan akhirnya mati tanpa daya dan energi. Doa adalah energi bagi kita, makhluk spiritual ini. Kita ada dan hidup karena ada nafas kehidupan yang dihembuskan oleh Tuhan kepada kita. Kita hidup karena adanya Spirit Tuhan yang mengisi pribadi kita ini. Dan Spirit itu akan tetap ada dan bernyala ketika kita tetap menjaga relasi kita dengan Sang Pemberi Spirit itu. Itulah makna hidup doa. Maka, ketika kita mencabut aliran spirit itu dari diri kita, dengan memutus relasi kita dengan Tuhan, maka kita akan kehilangan segala daya dan akhirnya akan kolap sebagai insan rohani. Mungkin secara fisik kelihatan hidup, tetapi sebenarnya secara spirit, secara rohani, kita sudah mati. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini Yesus mengajarkan bagaimana isi doa yang benar. Cara hidup Yesus sudah memberikan kesaksian bahwa Dia selalu menjaga relasi dengan Bapanya. Ia berdialog secara konsisten. Energi hidup Yesus benar-benar mengalir dari Sang Pemberi Spirit, yaitu Bapa yang mengutusnya. Doa Bapa kami adalah salah satu contoh doa
yang diberikan oleh Yesus, bukan satu-satunya. Satu cara doa yang diajarkan oleh Yesus. Pola doa Bapa kami itulah yang dikehendaki Bapa, diawali dengan pujian syukur, permohonan, dan ditutup dengan pengampunan. Pola doa seperti inilah yang berkenan di hati Bapa, di hati Allah kita. Dalam doa tidak ada tempat dan ruang kita untuk menghujat, untuk menyerang orang lain, bahkan menghujat Tuhan sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi pertanyaan bagi kita semua. Sudahkah hari ini kita bersyukur di hadapan Tuhan lewat doa-doa kita? Agar doa kita didengar, kita harus menyucikan diri kita lebih dulu. Jangan biarkan hidup kita ini dipenuhi dengan sakit hati dan dendam. Ampunilah saudara yang bersalah pada kita, agar kita semakin disempurnakan di hadapan Tuhan. Dan inilah hakikat dan inti dari sebuah doa. Mari kita mulai wujudkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini dalam hidup kita. Ya Tuhan, semoga doa kami selalu keluar dari lubuk hati terdalam, sehingga berbuah energi spiritual yang menguatkan untuk semakin menjadi pribadi yang Engkau kehendaki. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, dari yang jahat, dari yang jahat. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.